Selamat pagi teman-teman, di mana saya perjalanan menuju Pangandaran ya. Ini lagi sarapan bubur dulu. Kita bahas tentang game tadi malam ya. Pak, resep Persib tuh Pak? Persib. Persib resep? Tadi malam nonton nggak? Oh, tadi teh kan pas saya ke Playground keluar lagi. Oh, Bapak nggak nonton ya. Ya tenang naon. Biasanya nobar di sini. Oh, biasanya aya nonbar. Di rumah makan. Oh, nonbar di rumah makan di sini ya. Pokoknya itu yang menuju Ciawi ya. Ada pesantren naon Suryalaya dia. Iya. Oh iya. Oke, Boto, kita mulai membahas tadi malam ya. Jadi kita memang menang, Boto ya. Persib memang menang. Tapi rasanya kalau dari pertandingan sih, dari permainan segala macam masih belum ada perubahan ya, belum ada perubahan. Tapi yang agak mending itu David Da Silva ya, David Da Silva nyetak gol perdananya ya. Nah, tapi aksi brilian atau aksi yang meningkat dari David Da Silva nggak diimbangi sama Bruno. Bruno malah membuang peluang emas ya dengan gagal mengeksekusi penalti. Dan parahnya itu bola penalti eksekusi Bruno itu bukan ditepis tapi ditangkap. Nah, bayangkan Anda ya mikirnya gimana ya? Penalti ketangkep. Nah, itu berarti kan parah banget gitu ya. Nah, secara keseluruhan teman-teman ya. Secara keseluruhan saya melihat sebetulnya babak pertama ya. Persib kalau misalkan masih mau disebut agak mendingan, itu babak pertama ada beberapa pemain yang cukup menonjol ya, termasuk pencetak gol dua-duanya cukup menonjol saya pikir ya, Erwin Ramdhani dan juga David Da Silva. Tapi babak pertama aja. Nah, babak kedua menurun drastis ya. Bahkan Persib walaupun dapat beberapa peluang, itu saat finishing bingung gitu. Kayak Bruno tuh ada 2 kali sampai 3 kali dia mau eksekusi tapi tergesa-gesa gitu, karena mungkin melihat ruang di kanan di kirinya itu nggak ada pemain yang membackup ya. Jadi Bruno yang saya paling ingat sih 2 eksekusi terakhir ya. Ada satu bola yang kalau kita lihat di TV ya, itu Rene Albert kan bilang harusnya bola datar itu eksekusinya, tapi Bruno malah pakai bola atas, akhirnya ketepis ya. Tapi permasalahannya saya pikir bukan bola bawah bola atas gitu ya, memang tuh bisa ya. Nah, kalau bola atas tapi ngambilnya misalkan tiang jauh kayak gitu ya, nah itu pasti masuk lah. Nah ini dia, jadi masih belum optimal terutama di babak kedua gitu. Nah, kalau kita lihat klasemen Boboto, kalau kita lihat klasemen, hasil kemarin sangat bagus buat Persib, sangat menguntungkan. Kenapa? Karena ketika para pesaingnya nggak bisa meraih hasil optimal ya, tertahan kan, draw Bayangkara sama Arema. Nah, Persib bisa menang gitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam format kompetisi penuh, itu kehilangan 2 poin ya. Jadi tim-tim yang harusnya menang lalu tiba-tiba dia draw, itu sangat ngaruh ya. Nah, Persib bagus musim ini, di pekan ini maksud saya, Persib bagus karena Persib bisa memanfaatkan ketika lawan-lawannya gagal meraih kemenangan ya, cuma meraih hasil seri, Persib justru bisa menang. Dan jangan lupa Persib unggul 1 pertandingan ya. Persib unggul 1 pertandingan karena kemarin ada penundaan itu. Ya, tapi maksud saya nabung 1 pertandingan teh harus menang gitu ya. Jangan nabung 1 pertandingan nanti malah kalah pas dimainin gitu ya. Oke teman-teman, jadi saya pikir opini saya masih sama ya dengan kebanyakan bobotoh. Jadi permainan Persib masih belum ada perubahan ya, masih belum ada perubahan. Kalau misalkan menang juga ya gede milik meureun ya. Jadi bobotohnya mungkin pada soleh, doanya didengar Tuhan, jadi Persibnya nggak kalah gitu. Karena kalau misalkan saya perhatikan teman-teman ya, dengan permainan tadi malam, ini bahaya pisan kalau nanti ketemu tim-tim seperti Persija misalkan. Persija, Persebaya, Arema, 3 tim yang ngalahin kita di putaran pertama gitu. Oke teman-teman, buburnya saya udah jadi. Saya makan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.